Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Nur Azizah dari jurusan Administrasi Publik, Kampus STIA Banjarmasin. Pada hari ini, saya akan membahas tentang hukum perdata. Hal-hal yang akan dibahas pada pembahasan kali ini adalah 1. Pengertian hukum perdata, 2. Sejarah hukum perdata, 3. Sumber-sumber hukum perdata, 4. Asas-asas yang digunakan dalam hukum perdata, 5. Contoh hukum perdata. 1. Istilah dan pengertian. Secara umum, hukum perdata adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan subjek hukum, orang dan badan hukum, yang satu dengan subjek hukum yang lain, dengan menitik beratkan pada kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut. Hukum perdata bertujuan untuk mengatur hubungan di antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, waris, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan bersifat perdata lainnya. Adapun pengertian hukum perdata menurut para ahli yaitu 1. Profesor Subekti SH. Hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. 2. Profesor Syodiman Kartohodibrojo SH. Hukum perdata adalah kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata. 3. Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo SH. Hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. 4. Profesor Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn. Hukum perdata adalah peraturan-peraturan hukum yang objeknya ialah kepentingan-kepentingan khusus dan yang soal akan dipertahankannya atau tidak diserahkan kepada yang berkepentingan. 2. Sejarah hukum perdata. Sejak hukum perdata di Indonesia berhubungan dengan sejarah hukum perdata Eropa, terutama Eropa kontinental, yang diberlakukan hukum perdata Romawi menjadi hukum orisinil dari benua Eropa. Akan tetapi, karena kultur dan aturan masyarakat masing-masing wilayah berbeda, membuat orang-orang mencari kepastian dan kesatuan hukum. Berdasarkan catatan Napoleon pada tahun 1804 telah dihimpun hukum perdata yang dinamakan Concile dan Pres. Masyarakat Eropa juga mengenalnya dengan sebutan Napoleon. Terhitung tahun 1809 sampai dengan 1811, di mana Prancis tengah menjajah Belanda. Seiring dengan itu pula, Raja Dojewit Napoleon menerapkan Wetboek Napoleon Inglet for Hetgenijor Halden. Isinya hampir sama dengan Kode Sipil di Prancis, dan Napoleon diberlakukan menjadi sumber hukum perdata Belanda. Usai masa penjajahan berakhir, Belanda akhirnya menerapkan secara tetap Napoleon dan Concile di Prancis sebagai aturan hukum. Barulah tahun 1814 Belanda mengkodifikasi susunan ini menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Sipil.
dasar kodifikasi hukum Belanda tersebut dibuat Mr. J.M. Kemper dan dikenal sebagai Otto Kemper. Namun, sebelum tugasnya selesai, Kemper meninggal dunia pada tahun 1824 pada tanggal 6 Juli 1830. Perumusan hukum selesai dengan berhasil membuat BW atau Brugel's Wetboek serta dibuat WVK atau Wetboek van Complaint, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ketika Belanda menjajah Indonesia, secara gamblang menerapkan kedua kitab undang-undang tersebut. Bahkan KUHP dan KUHD hingga kini masih digunakan oleh bangsa Indonesia. Pada tahun 1948, atas dasar asas konstitusi atau asas politik Indonesia memberlakukan kedua kitab undang-undang tersebut secara resmi. 3. Sumber-sumber hukum perdata. Sumber hukum perdata terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum perdata tertulis dan tidak tertulis, atau berupa kebiasaan. Khusus sumber hukum perdata tertulis memiliki banyak sumber, diantaranya Algemeen Beliebigen van Wetgeving atau AB, Burgerlijk Wetboek atau BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketetapan produk hukum dari Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas konstitusi, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Wetboek van Complaint WVK, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Keberadaan undang-undang ini mencabut berlakunya buku 2 KUHP yang berkaitan dengan hak atas tanah, kecuali hipotek. Undang-undang agraria secara umum mengatur mengenai hukum pertahanan yang berlandaskan hukum adat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 JO Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan terhadap tanah dan benda berhubungan dengan tanah. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga jaminan simpanan. Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. 4. Asas-asas yang digunakan dalam hukum perdata. Hukum perdata di Indonesia secara garis besar diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP-DT atau dikenal dengan istilah Brugellijk Wetboek atau BW, yaitu 1. Asas yang melindungi hak asasi manusia tercantum dalam pasal 1-3 BW. Asas bahwa setiap orang harus mempunyai nama dan tempat tinggal hukum tercantum dalam pasal 5A dan seterusnya BW. 3. Asas perlindungan kepada orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum tercantum dalam pasal 1330 BW. Asas membagi hak manusia ke dalam hak kebendaan dan hak perorangan. 4. Asas hak milik itu adalah fungsi sosial, bahwa orang tidak dibenarkan untuk membiarkan atau menggunakan hak miliknya secara merugikan orang atau masyarakat. Lihat pasal 1365 BW. 5.
asas kebebasan dalam membuat perjanjian dan persetujuan. Sering juga dikenal dengan asas kebebasan kontrak. Setiap orang bebas dalam membuat perjanjian, bagaimanapun bentuk dan isinya, dengan syarat tidak bertentangan dengan kesusilaan, tertib hukum, dan undang-undang yang berlaku. 5. Contoh hukum perdata. 1. Kasus PT Indorayon dengan masyarakat. Kasus yang mencuat pada tahun 2019 ini berawal dari dibukanya PT Indorayon atas rekomendasi Wakil Presiden Republik Indonesia yang saat itu dijabat oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Perusahaan yang pernah ditutup pada tahun 1999 oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, yang saat itu dijabat oleh Sony Kereva, harus berhenti beroperasi karena dianggap mencemari lingkungan. Pada bulan Maret 2002, PT Indorayon berganti nama menjadi PT Toba Pluk Lestari. PT Toba Pluk Lestari akhirnya kembali beroperasi selama 10 tahun. Namun masyarakat Porsea kembali merasakan dampak yang tidak menyenangkan. Perusahaan itu telah mencemari lingkungan dan mendatangkan banyak masalah sosial. Konflik mulai timbul dan terjadinya intimidasi dari aparat tak terelakkan lagi. Selain itu, dampak terberat yang dialami masyarakat Porsea adalah penurunan tingkat kesehatan akibat limbah yang mencemari udara. Banyak hasil panen menurun karena belir padi menjadi kosong dan tidak berisi. Masyarakat Porsea kembali dikhawatir akan kejadian yang pernah menimpa mereka 10 tahun sebelumnya. Saat itu, mereka juga sangat terganggu dengan pencemaran dari limbah uap yang sangat mengganggu aktivitas mereka. Kualitas kesehatan semakin menurun akibat tingginya pasien penderita infeksi saluran pernapasan atas ISPA. Pada Januari 2021 yang mencapai hingga 92 orang, pada tahun Februari kasus kembali meningkat menjadi 1.003 orang dan pada Januari 2003 mencapai 128 orang. 2. Kasus gugatan Karhutla senilai 3,5 triliun. Pada tahun 2019, pemerintah melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri guna mempercepat eksekusi kasus kebakaran hutan dan lahan yang sudah berkekuatan hukum. Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Ridosani, mengatakan bahwa dari nilai total gugatan kasus tersebut senilai 3,15 triliun, sementara jumlah yang disetorkan ke rekening negara baru senilai 78 miliar pada saat itu. Akhirnya, koordinasi terus dilakukan hingga masuk tahap pengadilan agar PT Kalista Alam membayar ganti rugi. Selain itu, pemerintah terus melakukan upaya pengiriman surat ke beberapa PN agar segera melakukan pemanggilan pihak yang terkait. Sekian penjelasan saya tentang hukum perdata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.